Di video sebelumnya saya sempat buat tutorial pasang peninggi bagian belakang, dan video selanjutnya juga pasang peninggi di bagian depan. Dan ini untuk di bagian depan juga, tips saat kawan mengganti oli. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Kembali lagi di channelnya Mangasan Channel. Di video sebelumnya saya sempat buat tutorial pasang peninggi bagian belakang untuk semua kendaraan bermotor sih. Dan video selanjutnya juga pasang peninggi di bagian depan. Dan ini untuk di bagian depan juga, untuk bagian shock ya, tapi bukan masalah peninggi atau yang lain kawan-kawan. Di sini saya hanya memberitahu buat kawan-kawan tips saat kawan mengganti oli ya. Jadi tips kali ini untuk shock bagian depan ya kawan-kawan. Di sini saya berbicara seputar shock ya kawan-kawan. Jadi mungkin di pikiran kawan-kawan alah ngisi shock aja kok dibuat tutorial. Nah iya begitu ya mungkin kawan-kawan, tapi tidak seperti itu. Ini sepertinya kelihatan sepele ya, tapi ini sangat berpengaruh untuk bagian depan kendaraan kita kawan-kawan, terutama shock. Untuk bagian kenyamanan kita kalau berkendara ya, biar enak, itu yang terletak pada shocknya kan. Apalagi kita melewati jalan-jalan yang jelek itu kan, itu pasti shock yang empuk itu bakal berfungsi ya kan, benar enggak? Oke, ini saya kasih contoh ya, apabila shock yang tidak pas. Dan ini contoh apabila takaran oli shock yang pas sesuai berat kendaraan kita ya kawan-kawan. Bagaimana, stabil bukan? Kalau stabil gini kan bisa sambil makan, benar gak? Oke, buat kawan-kawan yang mau mengganti oli shock buat motor standar Jinjit. Oke, jadi intinya kawan-kawan, hal yang kawan-kawan perlu perhatikan ketika kawan-kawan mengganti oli shock, buka tutup shock atasnya, buang oli, kemudian ganti oli baru, kemudian selesai. Itu sangat-sangat tidak dianjurkan ya kawan-kawan. Kalau motor baru nggak apa-apa karena oli shock masih bagus ya kan. Ya kalau motor sudah 3 tahun 4 tahun kayak motor saya ini, tentunya oli yang di dalam shock ini sudah kotor ya enggak. Jadi kali ini saya kasih tips mungkin sedikit merepotkan ya kawan-kawan, demi kenyamanan saat kita berkendara, nggak apa-apa lah ya. Oke, lanjut. Ketika kawan-kawan sudah membuang oli shock, usahakan olinya terkuras sampai bersih ya. Bila perlu kawan-kawan bersihkan menggunakan bensin. Membersihkan menggunakan bensin ini bertujuan oli sisa di dalam shock itu benar-benar bersih. Di saat kalian minum kopi yang tersisa apa? Ampas kopi bukan? Nah seperti itulah oli shock lama yang nggak pernah diganti bertahun-tahun ya. Karena di dalam shocknya ada serbuk berkas seperti ampas kopi tadi. Karena kalau sisa oli yang di dalam shock tidak dibersihkan ya, mungkin akan berpengaruh dengan kestabilan motor kita ya. Bisa jadi olinya kebanyakan sebelah, atau mungkin shock bakal lebih keras kawan-kawan. Jadi tentunya oli bakal cepat hitam dan encer. Itu saya sudah pernah alami sendiri kawan-kawan, dan berimbas pada kenyamanan stang motor kita juga. Begitu kawan-kawan. Jadi kemudian oli untuk takarannya ya, untuk oli takaran yang pas dan empuk itu tergantung pada ketinggian shock yang kawan-kawan gunakan. Karena untuk shock yang sudah tinggi 8 cm, 10 cm, bahkan 12 cm, itu takaran olinya sangat berbeda ya.
Jadi saya pribadi menggunakan takaran 90 mm ya kawan-kawan untuk sulingan 8 cm, dan untuk ukuran ban yang saya pakai itu 90/90 untuk bagian depan. Memang terasa tinggi, lumayan tinggi karena jempol saya yang cuman nyentuh tanah ya kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan bisa pakai takaran yang saya pakai itu. Oke. Jadi inti celotehan panjang dari awal video tadi adalah kalau kawan-kawan ganti oli shock, usahakan kawan-kawan bersihkan dulu oli yang lama sampai bersih, paham? Nah, jadi kalau oli bersih kita ganti oli baru, itu mungkin oli yang kita pakai itu bakal awet kawan-kawan, entah berapa tahun atau mungkin 2-3 tahun ke depan, karena oli di dalam itu kan nggak cepat encer atau nggak cepat hitam. Baiklah, terima kasih sudah membaca dan mendengarkan celotehan yang nggak berguna ini ya. Apabila kurang paham silakan tonton ulang biar paham. Baiklah, terima kasih, nantikan tutorial dan vlog nggak berguna lainnya kawan-kawan. Terima kasih.